Halo, saya Dr. Andralia, Dokter Anti-Aging and Wellness Indonesia. Hari ini kita akan membahas mengenai suplementasi yang penting terutama di masa pandemi. Ada begitu banyak semua suplemen yang ditawarkan di mana-mana, tapi penting bagi kita untuk memilih mana yang kita butuhkan, yang terpenting yang harus kita konsumsi secara reguler dan mungkin berguna buat kesehatan tubuh maupun kulit kita. Kita sering bertanya-tanya mengapa seseorang memerlukan suplementasi dari luar, padahal mereka mungkin sudah makan cukup setiap hari. Nah, jawabannya adalah udara kita, air di mana kita menemukan banyak makanan seperti seafood dan ikan-ikan yang lain-lain, baik air tawar dan sebagainya, sering mengalami polusi. Begitu juga dengan tanah di mana tempat tanaman atau sayur-sayuran atau buah-buahan yang diproduksi mungkin mengalami deplesi nutrition yang tidak kita sadari. Nah, di situ kenapa kita perlu memerlukan suplementasi tertentu yang terutama untuk meningkatkan imun sistem kita. Sudah tidak asing lagi kita mendengar bahwa seseorang membutuhkan beragam vitamin. Yang paling gampang kalau ditanya ke anak-anak, vitamin apa sih yang kita butuhkan? Pasti mereka sebutnya vitamin C, vitamin D, vitamin A, dan itu benar. Tapi juga masih banyak juga vitamin lainnya yang perlu kita perhatikan. Misalnya terutama di masa pandemi, apa saja yang harus kita perlukan? Tentu saja antioksidan adalah salah satu unsur terpenting yang harus kita consider atau kita pertimbangkan. Kemudian vitamin E yang juga membantu untuk menekan inflamasi dan juga bagi orang-orang yang ingin menjaga kualitas kulit dan kesehatannya, vitamin E memberikan dampak sinergi untuk antioksidan lainnya. Kemudian juga kita tahu ada selenium, ada zinc, kemudian ada vitamin lainnya yang tidak kalah penting yaitu kolagen. Kolagen seringkali digunakan wanita untuk mempercantik kualitas kulit. Tapi kita tahu bahwa banyak sekali fungsi kolagen selain benefit atau manfaat pada kesehatan kulit. Kemudian kita juga mungkin pernah mendengar mengenai resveratrol. Resveratrol adalah salah satu juga jenis antioksidan yang sangat baik selain astaxanthin. Jadi kalau kita bisa menambahkan astaxanthin maupun resveratrol ke dalam diet kita atau suplementasi kita akan sangat bermanfaat. Dan juga jangan pernah lupa bahwa omega 3 sebagai anti-inflamatori atau anti-inflamasi tubuh yang baik juga bermanfaat untuk membantu hidrasi kulit. Dan probiotik, salah satu yang sering kita lupakan, probiotik adalah untuk menjaga kesehatan usus dan intestin kita. Kita pernah sering kali mendengar bahwa kesehatan usus akan menentukan kesehatan kulit. Jadi healthy gut will contribute to your healthy skin. Nah, begitu banyak yang harus kita bahas. Tapi hari ini kita akan bahas dulu mengenai zinc. Mengapa zinc sangat penting sekali untuk kita consider dan kita ketahui manfaatnya. Kita akan bahas kegunaan zinc satu persatu dan bisa kita mulai telaah apakah kita sebenarnya membutuhkan zinc di dalam diet kita atau suplementasi kita. Banyak sekali penelitian mengenai zinc dan manfaatnya bisa puluhan yang kita bisa bahas. Tapi kita akan highlight atau kita akan paparkan yang terpenting saja, yaitu terutama di masa COVID adalah kegunaan zinc untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jadi fungsinya sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Yang kedua adalah kegunaan untuk pasien kanker dan juga untuk pasien diabetes, kemudian kesehatan jantung maupun sampai ke fungsi otak dan kesehatan tulang. Kita juga akan bahas mengenai kegunaan zinc untuk mata penglihatan, kemudian juga untuk pencernaan dan kehamilan. Kemudian ada lagi untuk kegunaan masa menopause atau kondisi di mana wanita mengalami gangguan menstruasi atau sakit kram atau PMS. Kemudian zinc seringkali sangat populer di dunia anti-aging untuk kesehatan seksual. Ada juga untuk kegunaan melawan kelelahan atau fatigue syndrome, juga untuk orang memperbaiki kerusakan muscle atau di bodybuilder
program untuk membentuk badan. Kemudian juga kita tahu untuk orang-orang yang menjalani proses detox dan juga untuk terapi pasien akne. Nanti kita akan bahas satu persatu di mana fungsinya untuk perbagian tersebut dan peranan zinc seperti apa cara kerjanya. Dan juga bagi wanita-wanita atau pria yang mengalami gangguan rambut rontok maupun gangguan kulit, mereka seringkali memadukan zinc untuk konsumsi dalam diet atau suplementasinya. Kita akan masuk kepada fungsi pertama dari zinc, yaitu meningkatkan imunitas dalam tubuh. Anti-inflamasi dan antioksidan yang dimiliki oleh zinc ternyata membantu pasien-pasien yang mengalami inflamasi atau cytokine storm, terutama pada pasien COVID. Bagaimana cara kerjanya? Ternyata penelitian membuktikan bahwa zinc menghambat perkembangan atau berkembang biaknya virus dengan cara mengikat RNA virus, sehingga virus mengalami kesulitan untuk berduplikasi atau berkembang biak. Kemudian kita juga tahu bahwa zinc ini juga menurunkan oxidative stress, di mana oxidative stress akan memberikan kontribusi pada penyakit-penyakit ketuaan. Nah, kalau kita bisa menekan oxidative stress tersebut, maka degenerative disease atau penyakit ketuaan juga bisa kita hambat. Kemudian ada lagi yang kita perlu ketahui bahwa orang yang dengan kondisi defisiensi vitamin zinc atau mineral zinc akan mengalami masalah mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, level vitamin zinc harus tetap dijaga levelnya di dalam sistem tubuh kita. Kemudian kita juga sering mendengar bahwa zinc sangat sering dikombinasikan untuk wound healing. Jadi di mana kasus kalau ada kerusakan sel atau kerusakan jaringan tubuh atau termasuk kulit, orang sering memberikan zinc untuk memboost kesembuhan atau wound healing yang lebih cepat. Sehingga juga banyak diberikan pada terapi orang jerawat. Kemudian kalau misalnya zinc dengan dosis 15-30 mg sehari, itu dosis yang bisa kita gunakan sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan kita. Namun jumlah yang terlalu besar juga harus diantisipasi. Misalnya pada kasus-kasus COVID kita sering memberikan zinc dengan jumlah yang agak lebih tinggi karena kita merasa bahwa kondisi di mana pada pasien COVID sering terjadi inflamasi yang berlebihan. Jadi kita selain pemberian astaxanthin atau antioksidan lainnya, A, C, E, selenium atau zinc juga memberikan peran untuk menurunkan sitokin pro-inflamasi sehingga reaksi dari cytokine storm juga ditekan. Kemudian kita lihat bahwa konsumsi zinc juga harus balance, tidak boleh berlebihan karena dengan adanya kelebihan dosis yang jangka waktu lama juga bisa menurunkan absorpsi koper di dalam tubuh. Tapi kalau kita memberikan konsumsi yang cukup, misalnya ada minum alpukat atau biji-bijian atau kacang-kacangan atau semua bahan makanan yang banyak mengandung koper, misalnya almond juga akan memberikan manfaat pada tubuh kita sehingga kekurangan koper tersebut tidak perlu kita khawatirkan. Jadi pada pasien COVID kita juga bisa antisipasi pemberian banyak nutrien yang sehat dan alami, misalnya konsumsi alpukat yang reguler setiap hari dengan fatty acid yang baik di dalam avocado dan jumlah koper yang berlebihan, dan kita konsumsikan dengan zinc, kita tidak perlu khawatir akan terjadi defisiensi koper maupun zinc di dalam tubuh kita, sehingga bisa membantu tubuh kita melawan banyak infeksi. Kemudian kita juga masuk ke dalam poin kedua, yaitu bagaimana fungsi zinc dalam melawan kanker. Zinc juga diberikan pada pasien kanker sebagai suplementasi untuk membantu melawan kanker. Apa yang paling dipentingkan di dalam suplementasi dari zinc untuk pasien kanker? Nah, kita bisa lihat bahwa
zinc, banyak penelitian yang telah membahas bagaimana peranan zinc untuk menginduksi kematian sel kanker di dalam tubuh. Tentu saja tidak bisa hanya satu orang yang mengalami penyakit kanker di terapi hanya dengan zinc. Harus multi approach dan terutama harus dikonsultasikan dengan dokter onkologi yang menghandle kasus-kasus yang spesifik untuk pasien kanker. Tapi untuk suplementasi kita bisa membantu pasien di rumah dengan memberikan konsumsi zinc yang cukup sehingga kita bisa mengimprove atau memperbaiki kualitas pembuluh darah bagi para penderita kanker, di mana ketika penderita kanker mereka sering menerima radioterapi atau kemoterapi, kita tahu bahwa kondisi pembuluh darah juga sangat rusak. Jadi dengan adanya zinc diharapkan bahwa kondisi pembuluh darah bisa diimprovisasi, kemudian inflamasi bisa ditekan, kemudian sel kanker juga bisa dibantu untuk ditekan perkembangannya. Zinc juga banyak sekali digunakan oleh penderita diabetes sebagai kombinasi terapi untuk pasien diabetes, karena tadi kita sudah bahas bahwa kegunaan zinc bisa untuk mengimprove atau memperbaiki kualitas pembuluh darah dan menekan inflamasi. Kemudian apa peranannya pada diabetes? Ternyata zinc juga memperbaiki produksi insulin di dalam tubuh dan memperbaiki fungsi-fungsi produksi dari enzim-enzim pankreas yang diperlukan untuk metabolisme karbohidrat, lemak, sampai protein. Zinc memang merupakan salah satu antioksidan yang perlu dipertimbangkan di dalam suplementasi kita sehari-hari. Mengapa begitu penting? Karena ternyata zinc memiliki banyak sekali kegunaan yang bisa membantu tubuh kita untuk menjaga kesehatan atau kebugarannya. Salah satunya yaitu meningkatkan imunitas dalam tubuh, kemudian melawan kanker atau membantu pasien kanker untuk meningkatkan sistem kondisi kesehatan mereka, dan juga untuk pasien diabetes, jantung, obesitas, maupun sampai kesehatan otak. Dan juga seringkali zinc diberikan kepada orang-orang lansia untuk memperbaiki kualitas tulang, penglihatan, pencernaan, bahkan sampai menjaga kehamilan maupun kasus-kasus sexual health atau kondisi seksual yang menurun dijadikan kombinasi terapi dengan zinc. Kemudian orang-orang dengan kelelahan maupun para binaraga yang ingin memperbaiki kualitas otot yang rusak dan memperbaiki perkembangan otot juga menggunakan zinc dalam suplementasinya. Dan zinc juga diketahui bisa memberikan efek detox, kemudian untuk terapi pasien akne sampai pada pertumbuhan rambut yang rontok dan kualitas kulit yang terganggu juga diberikan zinc untuk memperbaiki kesembuhannya. Kemudian fungsi keempat dari zinc adalah melindungi jantung. Bagaimana cara kerjanya? Zinc memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi sekaligus menurunkan oxidative stress di dalam tubuh yang sangat bermanfaat bagi menurunnya degenerative disease atau penyakit ketuaan termasuk penyakit jantung. Pada penelitian sering ditemukan bahwa orang-orang dengan defisiensi zinc sering ditemukan angina pectoris, dan pada orang dengan defisiensi zinc juga ditemukan bahwa terjadi gangguan dari pembuluh darah. Nah, dengan adanya zinc yang cukup di dalam tubuh, diharapkan tensi darah juga akan menjadi normal, jantung juga akan lebih sehat, dan pasien akan terhindar dari angina pectoris dengan perbaikan denyut jantung juga yang lebih baik. Poin kelima dari kegunaan zinc adalah di program weight loss atau kelangsingan. Pasien obesitas atau kegemukan sering ditemukan defisiensi zinc. Oleh karena itu, suplementasi zinc mungkin berguna bagi pasien-pasien yang sedang menjalani program untuk melangsingkan tubuh atau menurunkan berat badan. Mengapa zinc penting sekali? Karena zinc membantu metabolisme energi, membantu mengatur level triglycerid, membantu penggunaan storage atau supply fat yang tidak terpakai sehingga menjadi
sumber energi bagi aktivitas sel lainnya. Jadi perlu dipertimbangkan penggunaan zinc di dalam program pelangsingan sehingga penggunaan energi bisa lebih tinggi sehingga tidak perlu terjadi timbunan lemak yang tidak terpakai. Poin keenam adalah kegunaan zinc bagi kesehatan otak. Zinc seringkali juga dipadukan pada terapi kasus-kasus dengan kelainan mental atau sakit jiwa atau gangguan otak lainnya. Ternyata zinc dapat membantu untuk dipadukan pada terapi skizofrenia. Tapi bagaimana zinc berperan pada kesehatan otak? Nah, zinc memiliki kemampuan atau kegunaan di mana untuk memproteksi sel otak atau mempromot kesehatan nervous system. Dikatakan juga di dalam penelitian bahwa zinc juga membantu tubuh untuk memodulasi tubuh terhadap stres yang banyak dialami oleh pasien sakit mental. Kemudian juga surprisingly adalah zinc tertinggi konsentrasinya ternyata ditemukan di otak atau di hipokampus. Makanya perlu sekali kita memaintain level tersebut supaya tubuh kita, terutama sel otak, tidak pernah kekurangan level zinc di dalam tubuh kita. Poin berikutnya adalah kegunaan zinc untuk kesehatan gigi dan tulang. Ternyata zinc memiliki peran yang tinggi bersama vitamin D, magnesium, boron, dan vitamin K membantu formasi tulang yang sehat bagi tubuh manusia. Kemudian pada orang dengan defisiensi zinc akan terjadi penurunan metabolisme tulang. Kita juga tahu bahwa adanya kecukupan zinc akan membantu stimulasi formasi tulang yang lebih kuat, kemudian membantu mineralisasi dalam proses pembentukan tulang dan pada proses terjadinya sintesis protein pada tulang. Zinc sebagai trace element juga berfungsi untuk menjaga kesehatan mulut karena terutama fungsinya dalam menekan pertumbuhan bakteri di dalam mulut, sehingga banyak sekali dikombinasikan pada terapi gingivitis atau radang gusi, kemudian radang akar gigi sampai ke pada orang yang sering terjadi karies gigi. Zinc juga seringkali dipakai untuk memperbaiki vision atau penglihatan seseorang. Bagaimana cara kerjanya? Kita tahu bahwa retina mengandung banyak sekali zinc atau konsentrasi tinggi ditemukan pada retina. Kemudian bersama dengan vitamin A bisa membantu formasi melanin yang membantu proteksi sel dari sinar UV sehingga juga mencegah terjadinya age-related macular degeneration. Dan pada beberapa penelitian ditemukan bahwa kondisi zinc yang menurun atau defisiensi zinc seringkali ditemukan pada kasus katarak atau kasus rabun senja. Poin berikutnya adalah kegunaan zinc pada kesehatan usus atau proses pencernaan. Kita tahu bahwa kasus-kasus yang sering ditemukan adalah kasus di mana orang mengalami gangguan asam lambung atau kesulitan untuk mencernakan protein. Nah, zinc membantu untuk proses pencernaan untuk meningkatkan produksi dari enzim-enzim yang diperlukan untuk menghancurkan protein atau karbohidrat atau lemak. Kemudian juga kita tahu bahwa kegunaan zinc untuk regulasi asam lambung dan juga untuk mencegah kondisi namanya leaky gut atau memproteksi integritas dari sel lain usus sehingga usus akan lebih intact dan tidak terjadi namanya leaky gut atau mengimprove atau memperbaiki kualitas epitelial sebagai barrier perlindungan dari usus. Penggunaan zinc atau suplementasi zinc juga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas bayi yang lahir untuk kesehatannya. Kemudian bersama vitamin C, D, folat, zinc juga membantu mengimprove kondisi laktasi bagi ibu hamil yang melahirkan. Zinc juga perlu dan penting bagi fertilitas pria maupun wanita dan membantu kasus-kasus melasma yang berhubungan dengan hormonal di dalam tubuh.
Bersama dengan magnesium dan vitamin B6, zinc juga membantu pasien-pasien dengan kasus kram perut yang sering karena membantu sirkulasi pada uterus, kemudian juga antiinflamasi. Jadi bila mana ada pasien-pasien PMS atau perimenopausal syndrome, suplementasi zinc bisa dipertimbangkan untuk memperbaiki kualitas peredaran darah di sekitar uterus. Zinc juga sangat berperanan pada kombinasi terapi pada gangguan seksual pada pria. Selain memperbaiki kesehatan atau mengimprove kesehatan prostat, zinc juga digunakan untuk menurunkan gangguan dysfunction erection atau disfungsi ereksi, di mana kasus-kasus dengan defisiensi zinc seringkali ditemukan pada orang-orang yang mengalami gangguan dengan disfungsi ereksi atau penurunan level testosteron di dalam tubuh laki-laki. Ada juga yang mengatakan bahwa adanya penurunan atau defisiensi zinc juga dikorelasikan dengan penurunan sense of smell atau kemampuan mencium feromon pada lawan jenis, sehingga berdampak pada kondisi juga libido seseorang yang menurun. Dan dengan adanya suplementasi zinc diharapkan bahwa kondisi kesehatan pria bisa dibantu untuk dimaksimalkan atau di-boost. Ada beberapa penelitian, salah satunya dari Belgium, juga menunjukkan suplementasi zinc membantu pasien-pasien dengan chronic fatigue syndrome atau kelelahan yang berkepanjangan. Kita tahu bahwa actually zinc memiliki peran menekan oxidative stress. Nah, dikorelasikan bahwa adanya oxidative stress yang berlebih juga menjadi salah satu sumber chronic fatigue syndrome. Adanya fungsi zinc yang membantu menekan atau menurunkan level oxidative stress dianggap bisa membantu untuk mengatasi atau membantu terapi chronic fatigue syndrome pada seseorang. Tadi sebelumnya kita diskusikan bahwa zinc membantu pada wound healing dan repair. Jadi pada orang yang binaraga yang mengalami beberapa kerusakan massal saat mereka latihan juga sangat terbantu dengan zinc, di mana zinc membantu memperbaiki kerusakan otot atau membantu repair otot yang tadinya waktu latihan mungkin sengaja kita break supaya kita bisa bangun sehingga menghasilkan otot yang lebih kuat lagi. Kemudian zinc juga dikatakan bisa membantu proses protein sintesis. Jadi kualitas otot yang dihasilkan juga lebih kuat. Zinc juga digunakan pada salah satu program detoksifikasi sebagai adjuvan terapi. Zinc memiliki peran untuk meningkatkan fungsi kerja liver maupun ginjal dalam membuang racun-racun di dalam tubuh yang tidak diperlukan oleh tubuh. Kemudian zinc juga memiliki peran untuk memperbaiki fungsi kerja organ, dan juga dikatakan bahwa zinc memiliki peran untuk menghalau atau mencegah efek kadmium atau merkuri dalam berefek pada tubuh manusia. Zinc juga seringkali diberikan pada pasien-pasien yang mengalami kasus gangguan kulit, termasuk salah satunya adalah jerawat. Zinc dengan propertinya anti-inflamasi dan kemudian antibakterial efeknya memberikan dampak yang positif bagi kesehatan kulit. Zinc sekitar 15-30 mg bersama dengan vitamin A 10.000 IU bisa digunakan sebagai kombinasi terapi untuk memperbaiki kualitas kulit seseorang yang terganggu. Kemudian kita juga ketahui bahwa adanya kombinasi tersebut bisa membantu seseorang untuk mencegah infeksi, memperbaiki inflamasi, kemudian membantu dalam healing proses. Zinc juga digunakan untuk menekan aktivitas keratinosit yang memproduksi keratin berlebihan di kulit manusia sehingga tidak terjadi sumbatan-sumbatan di kulit. Kita tahu bila
keratin diproduksi secara berlebihan, maka akan menumpuk dan menutupi pori-pori kulit dan menimbulkan sumbatan-sumbatan yang tidak kita inginkan. Last but not least adalah kegunaan zinc untuk menjaga kesehatan rambut. Kita tahu rambut adalah mahkota seseorang, jadi kita ingin jaga kualitasnya sedini mungkin. Zinc ternyata membantu menjaga struktur protein folikel rambut sehingga tetap sehat. Jadi kita tadi sudah melihat begitu banyak kegunaan dari zinc. Kalau suplementasinya begitu mudah didapatkan, mungkin kita bisa pertimbangkan untuk memberikan suplementasi yang kita butuhkan sehari-hari untuk kita konsumsi secara teratur. Setelah kita membahas begitu banyak manfaat dari zinc, tetap kita perlu ingat bahwa zinc bukan satu-satunya terapi bagi segala macam penyakit. Bagi yang sakit tertentu, tetap harus berkonsultasi dengan dokter yang ahli di bidang masing-masing. Namun, penggunaan zinc sebagai kombinasi terapi suplementasi supaya mengoptimalkan terapi lainnya bisa kita manfaatkan dan kita gunakan. Demikian diskusi kita hari ini mengenai zinc. Semoga bermanfaat dan next session kita akan diskusi mengenai kolagen. Baik minuman kolagen yang sering kita dengar dan apa kegunaannya dan apa yang tidak perlu kita gunakan mengenai kolagen tersebut, mungkin ada gunanya kita bahas bersama. Teman-teman, kalau nanti ada pertanyaan mengenai zinc, mengenai pengalaman penggunaannya dan ingin berkonsultasi lebih jauh bagaimana modulasi atau kombinasi terapinya, silahkan tulis di komen, kita akan bahas bersama. Semoga video ini berguna bagi teman-teman semua, dan bila ingin mendapatkan notifikasi berikutnya, silahkan di like dan subscribe, dan kita akan bahas topik-topik berikutnya yang lebih seru lagi. Sampai jumpa di video berikutnya bersama saya Dr. Andralia, Indonesia Wellness and Anti-Aging Doctor.